Halo teman-teman, selamat datang di channel Code at Home. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai framework CSS ya. Oke, yang kita akan bahas adalah Tailwind CSS. Oke, apa itu Tailwind CSS? Tailwind CSS adalah framework CSS yang mengutamakan utility untuk membangun custom design atau sebuah desain khusus. Oke, selanjutnya kita coba buka dokumentasi Tailwind dulu ya. Oke, kita ke dokumentasi Tailwind. Kalian bisa masuk ke tailwindcss.com. Oke, selanjutnya kalian bisa buka di sini Get Started. Oke, di sini ada penjelasan bagaimana cara instalasi, cara menggunakan kelas-kelasnya. Oke, di sini kalau kita lihat di instalasi, Tailwind ini bisa berintegrasi dengan beberapa framework JavaScript ya, seperti Next.js, Vue.js, React, dan lainnya. Oke, selanjutnya kita ke bagian core concept ya, yang terpenting, utility first. Oke, di sini dijelaskan perbedaan cara menggunakan Tailwind menggunakan cara tradisional ketika kita tidak menggunakan library CSS ya. Seperti biasa kita buat dulu kelas chat notification dan di dalam kelas tersebut kita buat stylingnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, tapi untuk metode seperti ini tidak direkomendasikan karena Tailwind sudah menyediakan utilities class. Oke, ketika membuat komponen seperti ini kita bisa gunakan styling yang dideklarasikan di CSS di sini. Kita bisa gunakan dengan kelas. Jadi kita akan lebih cepat dalam membangun desain komponennya. Oke. Selanjutnya di sini ada responsive design. Oke, di sini bagaimana cara menggunakan desain yang responsif. Kalian tinggal gunakan kata kunci SM, MD, dan LG. Dan di sini ada keterangan ukurannya ya. Oke, selanjutnya di bagian hover and focus. Nah, di sini kalian juga bisa lihat cara penggunaan hover dan fokus. Oke, kalau kita lihat di komponen ini, ketika kita hover button, nah di sini sudah berubah ya warnanya ya. Untuk cara penggunaannya itu seperti ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan Tailwind itu kita akan sangat bisa lebih cepat untuk melakukan styling pada sebuah komponen yang kita buat tanpa harus menambahkan style di index.css ataupun di dalam index.html-nya ya. Oke, selanjutnya di sini ada hover. Nah, kalian juga bisa menambahkan untuk kustomisasi ketika hover itu ada efek apa saja yang ingin kalian custom. Nah, kalau untuk defaultnya kalian bisa berikan efek pada text color, rotate, opacity, box shadow, border color. Nah, jika di luar dari default ini kalian bisa custom atau kalian bisa tambahkan default ketika hovernya ya. Oke, ini untuk penggunaan konfigurasi untuk menambahkan style apa yang ingin kalian custom di bagian config.js. Oke, ini ketika fokus kalian bisa buat seperti ini. Oke, untuk fokus. Jadi ketika diklik fokus, bordernya akan tampil warna seperti ini. Nah, kalian tinggal buat kelas seperti ini. Oke, di Tailwind ini karena memang mengutamakan utilities kelasnya ya. Jadi di sini tersedia banyak sekali, hampir semua styling itu dijadikan kelas. Seperti flex di sini. Atau yang lebih lengkap itu kita coba lihat di bagian width ya. Berbeda dengan framework CSS lainnya yang lebih mengutamakan komponen. Kalau Tailwind ini memang menyediakan banyak sekali kelas utilities dan diharapkan kita bisa lebih cepat dalam membangun sebuah website. Nah, di sini ada width-nya lengkap sekali ya. Ada sampai 24 frame, ada persentase, dan kita pun bisa menambahkan kelas juga di sini ya. Oke, selanjutnya kita coba kembali ke slide.
Oke. Kenapa memilih Tailwind? Oke, di sini saya secara pribadi memiliki 4 alasan yang saya rasakan ketika membangun sebuah website dengan menggunakan framework CSS Tailwind. Yang pertama itu terasa sangat cepat dalam mengembangkan stylingnya, dan untuk manajemen kelasnya juga cukup bagus ya, dan banyak orang tertarik ya. Dalam akhir-akhir tahun ini memang Tailwind sering menjadi pembahasan, dan saya sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakannya karena memang sangat berpengaruh ketika kita melakukan desain terhadap halaman website kita nanti yang akan kita styling. Oke. Untuk faster development itu kita bisa lihat aja contohnya di bagian utilities first tadi ya. Jadi kita itu bisa langsung tulis aja kelas-kelasnya yang kita butuhkan tanpa harus membuatnya di styling. Oke, jadi kita bisa lebih cepat ya. Selanjutnya itu yang kedua, good management class. Jadi untuk manajemen kelas stylingnya pada Tailwind itu kita sangat dipermudah. Misalnya di sini saya membuat sebuah komponen card ya. Oke, coba kita jalankan dulu ini hasilnya seperti apa. Oke, kita open live server ya teman-teman ya. Oke, di sini. Nah, di sini coba kita sedikit lakukan perubahan ya. Nah, ini udah saya tambahin ketika hover. Oke, kita bisa buat seperti ini ya. Jadi ketika di hover, kita bisa buat kursor, pointer. Selanjutnya kita kasih duration 700 misal. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi ketika saya melakukan hover, kursor sudah berubah dan ada durasi. Tanpa kita harus menambahkan kelas di bagian style khusus kita. Sebenarnya kita bisa juga nambahin di sini ya. Misalnya kelas card. Terus kita mau stylingnya apa gitu. Atau kita buat dia jadi hover. Ketika hover ada styling seperti apa, seperti itu ya. Oke, tapi alangkah lebih cepatnya jika kita langsung menuliskan kelasnya di sini. Oke, jadi kita tidak perlu melakukan styling di bagian stylenya ya. Oke. Selanjutnya itu kalau kita lihat lagi di sini untuk manajemen kelasnya, yang saya maksud itu seperti ini ya. Misal kalian sudah membuat satu card seperti ini. Kalian ingin melakukan manajemen kelasnya. Kalian bisa gunakan aja seperti ini. Ini kalian cut. Selanjutnya kalian bisa, ini kita hapus dulu ya. Kalian bisa gunakan kelas card seperti ini. Terus kita bisa pakai apply. Terus kita pastekan kodenya. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti di sini kita tinggal panggil aja card seperti ini. Nah, jadi untuk manajemen kelasnya menurut saya seperti ini sudah sangat baik sekali. Selanjutnya kalau kita copy jadi 2 misalnya ini ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, dia udah jadi 2 ya. Selanjutnya coba kita cek dulu, kayaknya ini hovernya nggak jalan ya teman-teman ya. Untuk melakukan menjalankan stylingnya kita harus generate dulu. Untuk penjelasan tentang instalasi Tailwind dan cara penggunaannya lebih dalam nanti kita akan masuk ke video selanjutnya. Untuk video kali ini kita akan menjelaskan konsep dari cara kerja Tailwind-nya. Oke, kita tunggu selesai. Oke, setelah itu coba kita refresh lagi. Nah, ini udah masuk ya.
Nah, sekarang coba kita sesuaikan, ini kan terlalu berlebihan ya width-nya ya. Untuk memaksimalkan width-nya, kalian bisa tambahkan kelas. Oke, di sini kalian bisa tambahkan max width max. Oke, seperti ini ya. Oke, kita copyin di card yang kedua. Oke, di sini. Oke, ini sorry ya, salah ya. Sini kita pindahin di sini. Oke, di sini kita tambahin margin top 5 ya. Oke, sekarang coba kita running lagi. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Oke, kita bisa tambahin juga di sini paddingnya ya. P5 atau 3. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita juga bisa gunakan rounded. Nah, di sini untuk rounded banyak sekali ya pilihannya ya, dari ukuran roundednya ya. Kita coba pakai yang LG. Kita save. Itu kita refresh. Oke, udah masuk ya teman-teman ya. Selanjutnya yang lebih menarik lagi, ketika kita menambahkan custom pada stylingnya, oke, kita bisa tambahkan di bagian config-nya ya teman-teman ya. Misal di bagian colors kita tambahin nih colors. Misalnya warna kita buat aja kelasnya custom ya. Custom misalnya warnanya red. Oke. Atau oke, red aja lah. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan perubahan pada config, kita harus lakukan perintah ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di video instalasi dan cara penggunaan. Oke, kita jalankan dulu. Oke, kalau udah berhasil, kita coba kembali ke index.html-nya. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan kelas colors tadi ya. Nah, kita bisa panggil langsung di sini text custom. Nah, di autocomplete-nya nanti juga bakal kebaca kelas yang kita tambahkan. Nah, ini salah satu yang menguntungkan kita untuk mempercepat kita dalam membangun styling pada website kita nanti. Oke. Nah, misalnya kita gunakan seperti ini. Oke. Oh ya, sama ya. Masih sama ya, red ya. Oke, jangan red deh. Misalnya kita ganti jangan red deh. Green. Oke. Berarti nanti seharusnya ketika dijalankan dia berubah jadi green ya teman-teman ya, setelah di generate. Oke, kita tunggu dulu di sini, sedang menggenerate ya dia. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekarang coba kita cek ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk kelasnya udah jalan ya teman-teman ya. Oke, jadi itu juga salah satu keuntungan kita ketika menggunakan Tailwind. Kita akan lebih cepat dalam melakukan pengembangan stylingnya ya. Oke, selanjutnya itu banyak orang tertarik ya, sudah jelas ya di YouTube juga udah banyak yang membahas tentang Tailwind. Setelah itu yang terakhir itu recommended. Memang saya sangat merekomendasikan. Oke. Untuk video selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah landing page menggunakan Tailwind ya teman-teman ya. Nah, kita akan buat halaman website seperti ini. Oke. Dengan menggunakan Tailwind. Kita akan gunakan apply dan kita akan buat customisasi kelas pada config sehingga kita bisa lebih cepat nanti melakukan codingannya, dan kita juga akan buat responsive-nya. Oke, ini saya udah buat responsive-nya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kalau kalian mau lihat seperti ini. Ketika ukuran 1024
Dia udah menyesuaikan. Setelah itu ketika ukuran 425, oke, dia bakal berubah seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Thank you.